Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 2 Logistik D akan mempresentasikan tentang use case program kasir yang beranggotakan Aditya Nur Cahya, Nida Talia, dan Sabria Zakiyatun. Latar belakang, Jim's Collection merupakan sebuah toko yang menjual aneka macam pakaian. Jim's Collection berada di lokasi yang strategis di dekat SMA Negeri di Bandung. Toko ini masih menggunakan sistem pelayanan kasir yang cukup sederhana, dengan hanya dicatat dengan buku. Pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Perhitungan hasil transaksi yang hanya mengandalkan sebuah kalkulator dan tanpa dukungan sebuah komputer maupun laptop. Dengan dibantu seorang karyawan pada bagian kasir, pemilik toko sering kewalahan dalam menghitung jumlah pembayaran. Meski telah didukung dengan sebuah kalkulator, perhitungan transaksi masih memiliki kelemahan dalam perhitungan karena tidak jarang terjadi kesalahan perhitungan karena faktor salah pembacaan harga barang. Rumusan masalah. 1. Sistem kerja kasir yang cukup rumit membuat pekerjaan kurang efisien sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah harga barang. 2. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan dan pendataan stok barang. Dasar teori. Itu ada pengertian use case diagram. Diagram use case adalah diagram yang menggambarkan secara ringkas dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna dan sistem. Fungsinya untuk bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan berinteraksi dengan sistem. Pengertian activity diagram. Diagram aktivitas adalah bentuk gambaran alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Fungsinya yaitu menggambarkan proses dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Pengertian sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah penggambaran yang menjelaskan suatu proses itu dilakukan dan diatur berdasarkan waktu. Fungsinya yaitu menggambarkan skenario atau rangkaian proses yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Selanjutnya ada diagram use case dari program kasir, yaitu bisa dilihat user bisa melakukan kegiatan yaitu menginput daftar barang dan memasukkan data barang dan sistem menampilkan update daftar barang. Lalu user bisa menginput stok barang, memasukkan nama dan stok tambahan dari barang yang sudah ada. Lalu sistem akan mengupdate data pembelian. User juga bisa mengecek data pembelian dan data penjualan. Untuk pembayaran, user menginput jumlah barang yang sudah dibeli, lalu uang yang dibayarkan. Sistem akan menampilkan jumlah kembalian dan mengupdate data penjualan. Selanjutnya, diagram activity. Jadi di sini aktor yang terlibat adalah user dan sistem. Aktivitas yang dilakukan yaitu user pilih menu utama, kemudian masuk ke sistem, input data barang, selanjutnya input stok barang dan daftar barang, selanjutnya masukkan stok barang, kemudian masukkan data, kemudian pengupdatean data, setelah itu selesai. Selanjutnya diagram activity, pengecekan data pembelian dan penjualan. Aktor yang terlibat di sini ada user dan sistem. Aktivitasnya, pertama pengguna memilih cek data, selanjutnya masuk ke sistem, kemudian cek data pembelian dan penjualan, selanjutnya menampilkan data pembelian dan penjualan, selanjutnya menampilkan data penjualan, setelah itu selesai. Selanjutnya diagram activity pembayaran. Aktor yang terlibat, user dan sistem. Aktivitas, user memilih pembayaran, selanjutnya memasukkan jumlah uang, kemudian set data penjualan, kemudian menampilkan jumlah pembayaran, dan selesai. Diagram sequence input stok dan data barang. Aktor yang terlibat adalah user dan sistem. Pertama, user pilih menu utama, yaitu boundary view, lalu penginputan daftar barang. Di situ message ada input barang dan input stok barang. Lalu masuk ke boundary penginputan stok barang.
Setelah dari penginputan stok barang, yaitu message, masukkan data ke dalam controller, yaitu memasukkan data. Setelah memasukkan data, masuk ke dalam entity, yaitu update data, pengupdatean data. Setelah itu selesai. Diagram sequence pengecekan data pembelian dan penjualan. Pertama, user memilih memilih menu utama. Message-nya yaitu cek data. Lalu masuk ke dalam kontrol, yaitu pengecekan data pembelian dan pengecekan data penjualan. Setelah mengecek data pembelian dan penjualan, diarahkanlah message menampilkan data pembelian tersebut. Next. Diagram sequence pembayaran. Untuk diagram sequence pembayaran ini, user memilih menu utama, lalu menu pembayaran. Lalu masuk ke dalam kontrol, yaitu manajer pembayaran. Dengan message, masukkan jumlah uang. Lalu setelah dari kontrol, yaitu entity, dengan message set data penjualan. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.